Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Allah. Kita lanjutkan bacaan hadis masih berkenaan dengan sifat Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah. Hadis berikutnya, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Muhammad bin al-Munkadir an Urwa an Aisyah qala ista'dana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana inda wa qala bi'sa ibnul ashira aw akhul ashira thumma adina la fal ana lahul qaul fala makharaja qultu ya Rasulullah qultu ma qulta thumma alanta lahul qaul fa qala ya Aisyah inna min syarrin nas man tarakahu nas au wada'ahu nas ittiqa'a fa'uhshihi. Abu Umar bercerita kepada kami dan ia berkata, dari Muhammad bin al-Munkadir dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, seseorang minta izin untuk bertemu kepada Rasulullah SAW dan waktu itu aku berada di sisinya. Beliau bersabda, Ibnu Ashirah dan saudara Al-Ashirah ini sangat buruk. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan ia masuk. Kemudian Rasulullah SAW berbicara lembut kepadanya. Ketika orang itu sudah keluar, aku berkata, wahai Rasulullah, engkau tadi berkata Ibnul Ashirah yang sangat buruk. Kemudian engkau berkata lembut kepadanya. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan oleh orang lain atau manusia menjauhi karena menjauhi kejelekannya. Gitu. Jadi ada orang buruk, kita tinggalkan, itu lebih jelek orang meninggalkan, membiarkan dia jelek. Nah, maksud dari perkataan Aisyah, seseorang minta izin untuk bertemu kepada Rasulullah SAW dan waktu itu Aisyah berada di sisinya, berarti berada di sisi Rasulullah. Ada yang mengatakan bahwa nama orang itu adalah Uyainah bin Hisn. Jadi Uyainah ingin bertemu dengan Nabi. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Makromah bin Naufal. Akan tetapi untuk memahami ini tidak ada kaitannya dengan nama orang itu. Yang jelas ada dua pendapat yang ingin bertemu dengan Nabi, yaitu Uyainah atau Makromah, gitu ya. Orang itu meminta izin kepada Nabi SAW untuk menemui beliau di dalam rumahnya. Lalu beliau bersabda, Ibnu Al-Aisirah dan saudara Al-Aisirah ini sangat buruk. Jadi dua orang ini, ya kalau alam buruk perilakunya atau buruk apanya kan gitu. Maknanya sama, bahwa kaum atau kabilah dalam hadis ini ada peringatan bahwa orang itu memiliki sikap buruk. Kemudian beliau mengizinkan ia masuk. Maksudnya Rasulullah mengizinkan orang itu masuk ketika ia sudah masuk. Kemudian Rasulullah berbicara lembut kepadanya. Maksudnya berbicara dengan halus kepadanya. Jadi ketika Al-Ashirah, anak Ibnu Ashirah dan saudara itu masuk ke rumah Rasulullah SAW dan Rasul mengizinkan, padahal orang tersebut adalah orang yang sifatnya buruk gitu. Sikapnya juga buruk, akhlaknya juga buruk, kurang bagus gitu kan, tapi diizinkan lalu duduk bersama Rasul. Rasulullah berbicara lembut kepadanya, kan Rasulullah berbicara lembut kepadanya biasa gitu kan, berbicara dengan. Ketika orang itu sudah keluar, jadi setelah selesai Rasulullah berbicara dengan orang tersebut, maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, engkau tadi berkata Ibnul Ashirah yang sangat buruk, kemudian engkau berkata lembut kepadanya. Kan orang tadi itu bicaranya juga nggak ngenakin bahasa kita gitu, akhlaknya juga ya kurang baik di hadapan Nabi, nggak sopan. Kata Aisyah, kenapa engkau berbicara lembut? Jadi seakan-akan Siti Aisyah ini merasa aneh dengan keadaan orang itu yang disebut Nabi bersifat buruk, kemudian Nabi berkata lembut kepadanya. Ya agak aneh gitu, Aisyah sendiri agak aneh. Dengan wajah berseri, ketika aku bertanya kepadanya tentang hal itu, beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan oleh orang lain
atau manusia menjauhi karena menjauhi kejelekannya. Maksudnya adalah orang yang ditinggalkan orang lain karena perkataannya yang buruk. Orang seperti ini jika dihadapi dengan cara berkata yang lembut, maka akan muncul dari dirinya sikap-sikap yang luar biasa buruknya. Maka yang lebih baik adalah menghadapinya dengan cara yang baik dan menghindari keburukan yang diduga dengan cara yang baik dan menghindari keburukannya. Jika ada orang yang kata-katanya juga nggak baik, nggak sopan, ya harus dihadapi dengan lemah lembut. Kalau tidak hadapi dengan lemah lembut atau kita tinggalkan, maka dia akan muncul sikap jeleknya itu yang menjadi-jadi gitu loh Pak. Jadi kalau kita pun lawan dengan kata-kata yang kasar juga, maka dia akan lebih buruk. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling buruk itu orang yang ketika menghadapi orang buruk malah kita menjauhinya. Nah itu orang justru akhlaknya paling baik gitu Pak. Jadi kita orang datang kepada kita misalnya ingin bicara, udah tahu bahwa orang itu orang apa? Ya orang kurang baik, malah kita ditinggalkan karena sifat kejelekannya misalnya. Justru orang yang meninggalkan itulah yang akhlaknya kurang baik kata Nabi. Apa ya agungnya akhlak Rasulullah SAW. Mungkin kita belum bisa sampai seperti itu. Kadang-kadang kalau kita menghadapi orang yang nggak senang kita kan malah ditinggalkan, malah dicuekin karena kita ketidaksenangannya. Sebetulnya nggak boleh, justru menerima orang seperti itu. Rasulullah mencontohkan mereka dengan wajah yang berseri-seri, dengan menerima dengan perkataan yang menyenangkan bagi dia. Akhirnya dengan kelemah lembutan Nabi tadi, maka dia berubah. Paling tidak dia tidak memunculkan sifat buruknya tadi. Paling tidak seperti itu walaupun tidak berubah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Itulah akhlak agungnya Rasulullah SAW. Mari kita sempurnakan dengan doa subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.